Bocor, Cak. Sosok dari Yamaha R7 terbaru bocor di dunia maya, dan ini benar-benar real produk yang sedang kita tunggu. Dan inilah sosoknya. Yes, ini adalah Yamaha New R7 yang akan kita bedah setelah ini. Kita akan bahas detailnya seperti apa, dan ini adalah generasi terbaru untuk menggantikan Yamaha YZF R6. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana dengan IWP Kang Mas. Bener-bener saking semangatnya, tau nggak, Cak? IWP baru bangun tidur ya, wes kayak tepen ya, belaan langsung jupuk kamera, langsung ambil kamera ya, berantakan nyun sewu kalau memang nggak karu-karuan bentuknya. Tapi nggak masalah, Cak, saking semangatnya Kang Mas. Jadi dalam video ini WB ingin mengucapkan, sebelum kita melangkah pada inti tema yang geger ya di dunia, di global ini sekarang geger, WB ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Jadi selamat Hari Raya Idul Fitri ke-1442 Hijriah ya. Mohon maaf, Cak, jadi sepurane sing akeh, Cak, kalau selama ini mungkin banyak kesalahan IWB yang disengaja atau tidak. Ya namanya manusia kan banyak salahnya, Kang Mas. Jadi kita harus bermaaf-maafan, kita harus minta maaf, walaupun sebenarnya minta maaf itu setiap hari juga bisa, tapi karena adalah special moment setelah kita puasa bulan suci Ramadan, kita harus minta maaf. Itu, Cak ya. Jadi sepuran sing akeh kudu dimaafno Kang Mas, aja sampai ora dimaafno ya ora. Kita akan bahas setelah ini, kita akan kupas setelah ini. Dan sebelumnya sama harus tahu bahwa Yamaha Eropa sudah meluncurkan teaser. Jadi teaser ini memang kalau sama lihat, ini adalah teaser yang memang awalnya kita akan berpikir bahwa kemungkinan besar adalah generasi terbaru Yamaha YZF R7. Itu memang sudah jadi rumor dan sempat kita bahas di artikel CB, nggak buat di video tapi di artikel iwanbenaran.com banyak ya IB bahas mengenai ini. Kemungkinan besar bahwa Yamaha akan melakukan diversifikasi engine MT-07 dengan sport fairing. Jadi engine dari MT-07 akan digunakan juga untuk segmen of varian sport fairing. Ini adalah salah satu usaha Yamaha untuk menekan cost yang pertama, dan memang kedua, Yamaha MT-07 itu cukup laris di Eropa dibandingkan dengan R6. Memang kalau kita komparasi tidak head to head karena konfigurasi mesinnya berbeda, kemudian juga dari sisi harga juga jauh berbeda. Dimana untuk yang MT-07 atau yang 2 silinder ini jauh lebih murah. Nah, kita kembali ke teaser, Cak. Jadi sebelumnya sudah banyak banget isu mengenai Yamaha R7. Disebut sebagai R7 karena ini ada R Family Series, Cak. Kemungkinan Yamaha akan meracik mesin tersebut, sport fairing tersebut. Namun teaser official baru dirilis mungkin sekitar 1 mingguan. Ini adalah sebuah teaser yang mempertontonkan motor digeber. Kalian bisa lihat di video ini, motor digeber di sirkuit dengan kecepatan cukup tinggi, meliuk-liuk. Lalu di ujungnya sampai akan mendengar suara raungan mesin. Mesin ini bukan 4 silinder, Cak. Kalian bisa dengerin di sini. Ya kan, saya bisa perhatikan di situ. Dan Iblis sudah katakan bahwa ini adalah mesin CP2, ciri khas ya. Jadi ono serak-serak ya, Kang Mas. Kalau saya memperhatikan tuh ada serak-seraknya, itu memang ciri khas steering order 270 derajat. Jadi ada suara khasnya serak-serak itu, dan kita pastikan menggunakan CP2. Inilah yang menjadi prediksi kita pertama, dan ternyata memang, Cak, CP2 ini kan sudah digunakan oleh Yamaha untuk MT-07. Makanya kita pun sempat berpikir, kok Yamaha ini sudah punya basis engine CP2, kenapa nggak diturunkan kepada R25 yang saat ini sedang ya terengah-engah lah bosonya, Cak. Yamaha R25 sangat sulit berkompetisi di Indonesia, bahkan juga di dunia pun demikian. Less power dibandingkan dengan kompetitor mereka. Ninja 250 Fi yang 2 silinder itu tembus di angka 39 PS untuk powernya. Sementara CBR 250RR yang sebenarnya memang tidak diekspor ke semua negara, itu sudah tembus di angka 41 PS. Bayangin aja, Cak. Jadi kalau kita bandingkan dengan R25 sekarang, masih 36 PS dan menggunakan engine yang lama, engine 2014. Jadi ini artinya apa? Memang Yamaha sepertinya stuck untuk pengembangan di 250cc atau seberapa liter ini, entah nggak tahu lah. Jadi Yamaha saat ini masih hanya fokus untuk menjual R3 yang notabene memang ditekan harganya
dengan power 41 PS dan tapi kubikasi mesinnya 320 cc-an lah. Jadi memang cukup gede ya dan tidak akan mungkin bisa dipasarkan di Indonesia karena regulasi pajak yang membuat pabrikan mikir, Cak. Ya piye, Cak? 250 cc ke atas kan pajaknya gede banget. Makanya harganya nggak akan nguber, konon bisa di atas 100 jutaan kalau R3 dipasarkan di Indonesia. Kembali ke soal R7. Dari teaser tersebut, ada lagi teaser kedua yang dirilis oleh Yamaha Eropa. Saman bisa melihat bahwa di teaser ini ada beberapa rider yang happy, fun, jadi semangat. Tapi rasa semangat Kang Mas, namanya juga di syuting ya toh. Kemudian di situ sama akan melihat siluet sebuah DRL yang cukup khas dari Yamaha adalah tajam. Itu yang Ibu sukain. Jadi DRL Yamaha ini sebenarnya dari R series itu tajam, kecuali hanya R25 R3 itu aja. Itulah yang membuat kita penasaran. Dilalah Kang Mas setelah dapat konfirmasi peluncuran tanggal 18 nanti. Jadi peluncuran kan tanggal 18 Kang Mas, bulan Mei ini pada jam 3 waktu setempat, waktu Eropa. Tapi lah kok iya ono sing belayaan Kang Mas. Jadi judulnya iki ceroboh Kang Mas. Tahu nggak siapa yang ceroboh? Cerobohnya itu dari Yamaha Amerika. Jadi yang seharusnya teaser doang yang hanya moncongnya yang keluar, dilalah ini videonya malah rilis jeder. Semuanya kebongkar, bentuknya kebongkar, dari mukanya kebongkar, dari side casingnya kebongkar, dari belakangnya kebongkar, semuanya lah. Ini adalah salah satu kesalahan yang entah kenapa Ibe juga berpikir sih, mosok sampai kesalahannya demikian sih. Apakah ini adalah salah satu strategi marketing dari pihak Yamaha? Bisa jadi, bisa enggak. Tapi sekali lagi, yang pasti setelah ada nama kebocoran tersebut, kita akhirnya bisa mengupas sosok dari Yamaha New R7 yang memang menurut IWB keren. Jadi ini harus kita katakan bahwa desain R7 ini memang R series banget. Seperti itulah harusnya desain Kang Mas. Jadi buat Yamaha monggo lah R25 R3 diganti model begitu aja. Kenapa harus dibedakan ya, Department dulu gitu loh. Jadi biar antusias, IWB juga antusias kalau Yamaha akan meracik sebuah desain R25 yang mirip-mirip dengan kakaknya. Jadi tolonglah dibuat lancip-lancip, well done lah kita katakan buat Yamaha ini well done. Jadi ini adalah sebuah desain yang kita katakan good, bagus. Walaupun mungkin ada sedikit ya katakan ini selera sih, cuma agak bukan kritik, masukan aja. Tapi secara general 90% Ibu katakan keren. Kenapa Ibu katakan keren? Oke, kita akan bedah pelan-pelan dari depan dulu, Cak. Sebuah desain yang memang padat, Cak. Desainernya mampu melakukannya, Cak. Jadi mampu meracik sebuah desain yang surprise bagi IWB. Karena kenapa? Tidak mudah untuk meracik sebuah desain di mana frame-nya itu tubular, Kang Mas. Karena frame-nya yang digunakan oleh New R7 ini semuanya menggunakan frame dari MT-07. Basisnya MT-07. Jadi hanya beda di bagian satu yang pasti adalah dari suspensi depannya. Teleskopik untuk yang MT-07, sementara yang R7 ini sudah suspensi upside down. Nah, sama saya lihat dari gambar ini. Gambar ini bahkan tidak terlihat sama sekali kalau dari sisi frame-nya itu tubular. Karena kenapa? Desainernya mampu meracik sedemikian rupa, bermain dengan layer-layer plastik yang bertumpuk-tumpuk sehingga memberikan feel padat. Ini yang susah, Cak. Dan ini yang membuat IWB surprise. IWB katakan, ya acungin jempol lah buat desainer Yamaha. Dari depan kita akan lihat dari samping dulu. Dari samping, Yamaha sekali lagi mempertontonkan layar-layar yang memang cukup kental sebagai R series. Dan juga beda dengan R25. Untuk yang R series, sekali lagi R7 ini ternyata mewarisi bentuk moncong muka dari R6. Saya bisa perhatikan di bagian DRL yang melengkung ke atas, semi vertikal, ataupun ya horizontal semi-semi lah, tapi rada-rada vertikal ini. Sementara tekukan tersebut ada sebuah celah yang Ibu juga nggak tahu ini apa. Apakah ini ada rem R? Ibu nggak tahu. Karena gambarnya sekilas-sekilas, Cak. Dan juga hanya gelap. Kemudian di bagian atasnya, kita perhatikan di bagian visornya. Visornya cukup tinggi, Cak. Tanda bahwa motor ini tentunya bisa memproteksi kita, badan kita dari angin yang cukup kencang jika kita high speed. Lalu di bagian bawah saya bisa perhatikan suspensi upside down di clear warna hitam. Prediksi IWB ini menggunakan Kayaba yang pasti bukan Showa. Kemudian di bagian rem-remnya, Cak, saya bisa perhatikan remnya juga menggunakan radial. Untuk disc brake-nya yang pasti untuk depannya sudah dual disc, ada dua kiri kanan. Ini adalah keputusan yang bagus dan memang MT-07 pun demikian. Lalu di bagian fendernya sedikit berbeda dibandingkan dengan MT-07. Yang R7 lebih padat dan ditarik ke bawah oleh Yamaha sehingga sekali lagi terkesan lebih padat. By the way, ini adalah versi yang sudah dipretelin, Cak. Jadi sama jangan tertipu karena yang versi yang fullnya nanti Ibu akan share setelah ini. Jadi artinya apa? Ini adalah versi pretelan ya. Jadi dari fender belakangnya itu berbeda, udah dihilangin termasuk dari lampu sen. Nah, kemudian untuk bagian tangki, sekali lagi, Cak, ciri khas dari Yamaha R
series adalah tangkinya diberikan kisi-kisi bolongan, dan ini juga hadir pada R7. Saya bisa perhatikan di bagian samping bawah. Saya bisa melihat di samping ini sebuah frame ya. Jadi sebuah besi yang melintang sedikit, ini adalah frame, dan memang framenya ini model tubular atau bulat ya. Jadi bukan delta box, sekali lagi bukan delta box. Jadi ini adalah frame tubular yang memang sama digunakan oleh Yamaha pada MT-07 dan kini digunakan oleh mereka pada R7, Yamaha YZF R7. Lalu di bagian bawah, jadi kalau kita lihat Cak, untuk fairing R7 ini ternyata ada dua panel. Yang panel atas, panel di bawahnya itu adalah undercoil-nya. Dan kalau kita perhatikan entah kenapa Ibing lihat sepertinya ada 3 panel, tapi bisa jadi ini memang hanya 2 panel. Dan semua panel diikat oleh baut 3 yang bagian samping, dan ini terlihat cukup apik. Lalu di bagian bawahnya Cak, bagian bawah jok maksud IWB ya, side casing. Nah, yang menarik adalah di bagian tangki bawah, saya akan melihat ada semacam plastik hitam, dan di bawahnya lagi yang bagian rongga engine-nya diberikan lagi plastik hitam. IWB melihat di sini sepertinya Yamaha berusaha keras untuk mencegah adanya rasa kopong Cak. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada plastik yang memang didesain sedemikian rupa. Bisa jadi ini ada box filter, tapi bisa jadi ini hanya hiasan. Kita harus lihat secara dekat, kita harus bongkar baru kita tahu. Tapi yang jelas dengan keterbatasan karena engine masih 2 silinder, pastinya tidak akan sepenuh atau sepadat mesin 4 silinder. Oleh karena itulah Yamaha mencoba untuk mengakali rongga di bagian atas crankcase dengan sebuah plastik penutup, dan ini tergabung dalam satu kesatuan desain yang cukup keren. Lalu di bagian sampingnya, sama akan lihat frame-nya memang sedikit disentuh ulang supaya tidak plek ketiplek dengan MT-07, jadi gurat-guratannya Cak. Namun sekali lagi di sana sama akan lihat bahwa untuk buritan belakang sasisnya, frame-nya tuh model knockdown. Jadi ada baut di sana yang dicangkokkan oleh Yamaha. Dan di bagian atasnya sekali lagi yang Ibing sukain adalah bagian joknya cukup lebar, termasuk dari bentuk untuk split seatnya. Di gambar ini saya bisa perhatikan bahwa split seat memang menggunakan cover Cak. Jadi kalau realnya pasti nggak seperti ini. Dan sekali lagi good news buat sampean semuanya, karena desain model lubang di bagian buritannya diturunkan oleh Yamaha pada R7 dari R6, R1, dan kini diturunkan oleh Yamaha pada R7. Kita harapkan nanti Yamaha juga menurunkan bentuk desain buritan ini pada New R25 in the future. Kita doakan demikian. Lalu untuk footstepnya Cak, sedikit berbeda dengan MT-07 karena ada sedikit sentuhan ulang pada bagian desainnya. Dan kemudian bagian swing armnya, saya perhatikan swing armnya ternyata plek ketiplek. Ini adalah komponen yang digunakan, komponen yang sama maksudnya, yang digunakan oleh Yamaha pada MT-07 dan sekarang dicangkokkan pada R7. Di situ bisa kita lihat shape desain yang sekali lagi modelnya ada rongga di bagian tengah. Ini untuk menekan bobot. Ternyata untuk peleknya juga masih menggunakan pelek yang sama dengan MT-07. Ternyata banyak komponen yang memang identik dengan MT-07, termasuk di bagian knalpotnya yang model midship muffler. Dan sampai bisa lihat secara full gambar seperti ini. Dari muka, ini yang membuat sedikit kontroversi Cak. Jadi dari muka ini memang kalau kita perhatikan shape-nya tuh keren. Ibu katakan shape-nya keren karena shape-nya ini ternyata juga tidak terlalu lebar, slim, namun tetap gagah. Itu terekspos dari Yamaha R7 terbaru ini. Nah, saya bisa perhatikan di gambar ini. Spionnya masih sama Cak. Spionnya artinya masih sama dengan yang low entry. Untuk yang R series-nya, artinya spionnya belum dibekali dengan lampu sen, jadi masih spion biasa. Lampu sennya itu memang terpisah ya, nongol dari bodinya. Dan untuk winker lamp atau lampu sen ini, kalau saya perhatikan ada komponen yang sama yang digunakan oleh MT-07. Artinya apa? Ini sudah menggunakan model light emitting diode, jadi bukan bolam biasa, dengan shape yang memang lebih keren dibandingkan dengan generasi Yamaha Sport lainnya. Ya, kita berharap bahwa lampu sennya akan digunakan Yamaha untuk sport lainnya juga Cak. Jadi R25 in the future disinyalir akan menggunakan model LED juga. Jadi sampai tunggu saja, insya Allah, amin, semoga nggak meleset. Kita perhatikan dari samping agak ke depan. Di sini yang cukup unik dan juga menurut IWB ya rada aneh juga sih, tapi ini adalah keberanian Yamaha yang kita harus berikan apresiasi. Yang pertama adalah satu, bentuk daripada shape bagian bawah moncong fairingnya. Jadi di sini ternyata ada lengkungan yang seolah-olah seperti kayak ini Cak, kayak iklo, moncong ikan lele. Jadi ada lengkungan yang cukup menarik, dan ternyata hebatnya ya kalau kita lihat dari depan ya enak aja dilihat. Jadi kalau kita lihat dari samping ada sedikit kayak tarikan begitu. Tarikannya setengah-setengah rada-rada lele begitu ya moncongnya. Tapi kalau kita lihat dari depan ternyata oke juga gitu loh. Dari samping kelihatan agak gimana, tapi kalau lihat dari depan oke juga, nggak ada masalah. Ini karena ditutupi oleh shape daripada DRL yang agresif. DRL-nya itu melengkung
Dan yang membuat semuanya kontroversi ini adalah bagian headlampnya, Cak. Harus sedikit bisa adaptasi, harus bisa sedikit menerima, karena ternyata, Cak, Yamaha memutuskan menggunakan proji, komponen yang sama yang digunakan oleh mereka pada MT-07. Proyektor ini diletakkan, ya ini yang aneh, Cak. Bukan seperti R6 ataupun R1. Ternyata moncong proyektornya ditaruh di bagian rem R-nya. Ini yang bikin kita tuh, waduh, lah kok ngene iki piye iki? Lah kok aneh ngene? Nah, itulah, Cak. Ya, itu serahkan sama semuanya untuk menilai apakah ini pantas, apakah ini tetap keren, agak ganjil aja. Yang menarik lagi adalah Ibe cukup curiga di sini. Kita akan berpikir, apakah rem R-nya ini hanya untuk projinya atau memang ada rem R-nya? Ada dua kemungkinan, Cak. Yang pertama, bisa jadi memang coakan ini hanya untuk menaruh projinya. Tapi bisa jadi desain yang memang didesain sedemikian rupa di mana bagian tengahnya memang diberikan proji. Bentuk U coakannya itu adalah lubang yang langsung masuk ke bagian box filternya atau sebagai rem air tulen. Namun sekali lagi kita harus make sure kalau sudah benar-benar real dirilis oleh Yamaha pada tanggal 18 nanti. Jadi kita akan pastikan nanti saja. Untuk saat ini agak sulit kita untuk menyimpulkan. Nah, ini yang Ibe katakan tadi. Jadi yang tadi dipamerkan oleh Yamaha adalah yang versi, sekali lagi versi yang sudah diprotolin. Jadi saya bisa perhatikan bagian casingnya memang benar-benar bolong, Cak. Sangat mirip dengan R6 dan juga split seatnya ternyata cukup tinggi. Dan juga ada tonjolan di bagian depan untuk seat belakangnya. Jadi demikian, dan juga kalau kita perhatikan ternyata untuk tuas koplingnya belum ada adjusternya. Sepertinya Yamaha berusaha keras untuk menekan bandrol, sebenarnya demikian, Cak. Lalu kalau kita perhatikan juga bagian jidatnya kosong, hanya ada rem R yang Ibu bilang tadi. Dan kalau kita perhatikan sekali lagi dari sisi lainnya adalah di bagian depan seperti ini. Nah, seperti ini, Cak, kalau sedang menyala. Ini adalah Yamaha terbaru R7 atau kita sebut lengkapnya adalah YZF atau YZF R7 yang akan dirilis oleh Yamaha secara global pada tanggal 18 jam 3 waktu Eropa. Jadi kita tunggu saja detailnya setelah rilis nanti, dan tentunya akan menarik bagi kita semua untuk menunggu seperti apa sosoknya. Dan yang pasti, Cak, Ibe harus katakan bahwa well done buat desainer Yamaha karena berhasil menutupi kekopongan daripada frame. Ini nggak mudah. Dan juga berhasil meminimais adanya feel mesin kecil karena masih inline. Untuk ukuran 700cc memang inline itu pasti tidak sebesar 4 silinder itu, Cak. Itu orang apa sih, Cak? Ya kayak gini aja. Ninja 250 dibandingkan dengan ZX25R pasti jauh untuk padat-padatnya. Dan ini juga pasti terjadi pada Yamaha YZF R7 ini. Tapi sekali lagi ternyata kalau kita lihat looks-nya, hasil finalnya, kita katakan bahwa Yamaha berhasil melakukannya. Yamaha berhasil meracik motor terbaru dari YZF R7 ini menggunakan layer-layer dari casing plastik yang membuat feel-nya penuh. Yang jadi pikiran adalah kenapa Yamaha meluncurkan R7 di saat yang sama R6 malah didiscontinue. Betul, Cak. Jadi kalau sampai tahu Yamaha YZF R6 itu sudah stop produksi, discontinue oleh bosok kerennya, Cak. Jadi sudah disuntik mati karena satu, alasan emisi gas buang. Jadi Yamaha R6 tidak lulus Euro 5 dan ini membuat Yamaha akhirnya memutuskan untuk menyetop produksi dari R6. Kenapa? Ternyata untuk market di kelas super sport 600cc itu kurang bagus. Lebih bagus yang justru yang 1000cc superbike. Jadi untuk sementara saat ini Yamaha memutuskan stop produksi. Kalau mereka ingin riset lagi untuk 600cc yang sudah lulus Euro 5, biaya risetnya besar tapi marketnya kecil. Namun Yamaha masih menyediakan untuk versi balapnya. Jadi versi balap masih produksi secara limited, secara terbatas, tapi untuk mass production R6 sudah tidak ada, Cak. Sejak tahun lalu ya, sejak tahun lalu sudah discontinue. Jadi kalau sama nanya, apakah diproduksi wis ora Kang Mas? Dari tahun kemarin Yamaha sudah menyetop produksi R6. Karena kevakuman tersebut, Yamaha akhirnya memutuskan meluncurkan dengan desain yang mirip-mirip, tapi mesin 2 silinder. R6 di discontinue, kok R7 malah ada lagi mesin 2 silinder lagi, piye toh? Nah, ini yang saya harus tahu. MT-07 itu menggunakan mesin CP2, betul nggak? CP2 ini sudah lulus emisi gas buang Euro 5. Artinya apa? Untuk meracik yang R7 ini tidak dibutuhkan development atau tidak dibutuhkan biaya yang sangat besar. Yamaha hanya nyomot, Cak. Jadi Yamaha hanya menggunakan frame, menggunakan engine sama dengan MT-07. Mereka hanya mendesain ulang dengan sentuhan-sentuhan yang disesuaikan lah intinya. Dan ini mesinnya sudah lulus Euro 5. Itulah kenapa Yamaha akhirnya meluncurkan yang saat ini R7 karena satu, cost-nya nggak besar. Yang kedua, secara market pasti lebih terbuka lebar karena cost tidak besar, otomatis harga jualnya pun tidak akan semahal R6. Jadi itu pertimbangan pabrikan, Cak. Kita yang mungkin orang awam, orang biker kayak kita nih pasti berpikir kok ngini, kok ngono, kok ngini, kok ngono loh. Pabrikan itu punya kalkulasi, Kang Mas. Pabrikan itu punya namanya pertimbangan-pertimbangan untung ruginya seperti apa, apakah ini nanti punya potensi, apakah A, B, C dan lain sebagainya, itu sudah dipertimbangkan.
bayangkan kalau kita pengennya kan sempurna, semua sempurna, semua keren, tapi ora payu, ora ono sing tuku ya podo ae Kang Mas. Apalagi di Eropa sangat ketat standarnya. Sekarang standar Euro itu sangat ketat. Jadi kalau sampean bertanya demikian ya, pertama diversifikasi produk itu lebih murah dengan menggunakan MT-07, frame-nya, engine-nya, bahkan komponen semuanya nyaris menggunakan MT-07. Ini akan memberikan salah satunya adalah murahnya harga jual nanti. By the way, anyway busway, kalau sama juga bertanya mengenai estimasi engine-nya, yang pasti IB katakan bahwa mungkin Yamaha akan melakukan tuning ulang, jadi tune up ulang, mapping ulang, tidak mirip dengan MT-07 yang fokus pada akselerasi. Karena kan MT-07 dikasih gelar Master of Torque. Artinya apa? Ya motor ini memang sekali lagi fokus kepada akselerasi. Apakah ini cocok buat fairing? Tentu enggak. Fairing itu lebih condong ke top speed. Jadi WB sih cukup percaya bahwa Yamaha akan melakukan mapping ulang. Mungkin menggadaikan torsi, nggak akan segalak daripada MT-07, tapi top speednya lebih naik. Mungkin demikian. Artinya apa ya tadi? Pasti ada namanya gearbox-nya akan sedikit disentuh ulang, kemudian juga gear ratio-nya juga dirubah, mapping elektroniknya mungkin dirubah seperti itu. Tapi basisnya engine sami mawon dan juga frame sami mawon, sehingga estimasi pribadi IWB bisa jadi ini power untuk yang mesin R7 ini kemungkinan besar di angka sekitar 75 hingga 79 atau 80 HP lah. Ya, estimasi pribadi demikian. Ya, kita hopefully kita berharap bisa di atas itu, tapi estimasi pribadi dengan 2 silinder CP2 ya yang dianut sekarang ini, kemungkinan besar power dari R7 berada di kisaran 75 hingga 80 HP dengan torsi di angka 63 hingga 65 Newton per meter, jadi Nm. Ya, jadi demikian sih informasi buat sampean semuanya, cukup panjang. Ini adalah sebuah informasi yang sangat-sangat berguna buat sampean semuanya biar sampean nggak ketinggalan kereta. Kabar global ya, jadi ini adalah hot leak, jadi hot bocoran produk yang kita harus pantau akan seperti apa. Jadi hanya satu saja pesan IWB buat Yamaha, buat R25 dengan desain seperti itu. Desain yang memang benar-benar air war, yang agresif, yang tajam, yang serba melekuk-lekuk. Jadi bukan rounded membulat-bulat seperti sekarang. Dan R25, sorry to say, R25 seperti kehilangan jati diri. Kalau Ibu boleh milih, malah justru Ibu suka desainnya 2014 dibandingkan yang sekarang. Jadi agak maksa yang sekarang. Kalau 2014 itu punya karakter ciri khas yang sangat kuat, dengan lampu headlampnya yang ngumpet. Sementara sekarang ya kita katakan harus direvisi lah intinya gitu ya. Hopefully ini akan menjadi sebuah momentum buat Yamaha, dan harinya R7 maka mereka akan menurunkan desain ini pada R25 terbaru. Dan juga hopefully Yamaha juga akan menurunkan mesin CP2 ini pada generasi R25 ataupun R3 supaya sekali lagi ada kompetisi di kelas ini walaupun mungkin marketnya kecil, supaya seru lah Cak. Karena di sini Kawasaki punya motor powerful, Honda memiliki power yang the most powerful di kelas itu, sementara Yamaha saat ini paling inferior. Padahal Yamaha selama ini di mindset kita adalah motor yang memiliki performa bagus, kencang, tapi dia lah di kelas 4 liter ora Cak. Di kelas 4 liter malah paling buncit untuk powernya. Jadi ngono Kang Mas ya, mohon maaf kalau tidak sempurna. Monggo sampean komen di bawah kolom komentar kalau ada pertanyaan ataupun juga ada informasi tambahan dan juga ada ya komen-komen yang membangun buat pabrikan. Monggo sampean curahkan di kolom komentar di bawah ya. Sekali lagi IWB aturkan matur nuwun, terima kasih buat sampean semuanya yang sudah sudi menjadi followers setia Iwan Benaran, subscribe Iwan Benaran. Semoga kita semuanya diberi kesehatan, iman dan semuanya rezeki, kesuksesan, dan jangan lupa juga tetap sampean harus sholat di waktu. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos Kados.